kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini temanya sebagaimana yang sudah diinfokan, yaitu tentang fenomena beberapa masjid atau mungkin hampir kebanyakan masjid begitu ya. Hampir kebanyakan masjid itu kunci pintu kalau sudah lewat jam Isya. Padahal dikatakan bahwa masjid itu menjadi tempat berteduhnya para musafir. Masjid itu tempat munajatnya orang-orang yang bertobat. Jadi untuk memfasilitasi mereka yang mungkin kalau ibadahnya di rumah tuh kurang kondusif misalnya, mereka tengah malam ingin bermunajat kepada Allah, lalu datangnya ke masjid gitu. Tapi kebanyakan masjid saya nggak tahu kalau di daerah ya, tapi kalau di Jakarta nih hampir kebanyakan setelah Isya itu dikunci. Dikuncinya macam-macam nih bentuknya nih. Ada yang pintu masjidnya dikunci tapi gerbangnya dibuka, begitu. Ada yang gerbang-gerbangnya juga dikunci, gitu. Ada yang dikunci cuman pintu sekretariat, cuman air listrik dicabut semuanya, gitu. Jadi orang mau ngapa-ngapain juga kagak bisa. Kan ya? Airnya dicabut, listriknya juga dicabut tuh begitu. Bagaimana nih pandangan syariat terhadap fenomena banyak masjid yang akhirnya terkesan seperti eksklusif begitu. Pertama yang akan kita bahas tentang apa itu masjid. Jadi kita mau belajar dulu soal tentang tempat yang bagaimana, bangunan yang seperti apa yang dalam syariat dihukumi sebagai masjid. Yang kalau sudah dihukumi sebagai masjid, maka hukum-hukum masjid terikat. Sah i'tikafnya, orang junub hadas besar nggak boleh masuk. Nggak boleh berjualan di masjid, masuknya ada tahiyatul masjid, kan begitu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masjid. Tentu definisi kalau kita lihat nih masjid-masjid di Indonesia kebanyakan begitu, itu saya lihatnya ada 3 jenis. Ada 3 jenis orang nyebutnya masjid nih. Tapi apakah ini dihukumi masjid? Itu banyaknya ada 3 jenis. Pertama, ada masjid yang tempatnya disiapin buat sholat. Tempatnya disiapin buat sholat tuh ada mimbarnya, ada pengimbarannya, ada miknya buat imamnya, ada sejadahnya buat orang sholat, ada tempat wudhunya, itu namanya muhayya. Disediain buat sholat 5 waktu. Pertama nih ada masjid yang modelnya disiapin untuk kebutuhan sholat, begitu, dan memang itu dikhususkan untuk sholat. Jadi masjid dikhususkan untuk sholat dan tanahnya diwakafin. Jadi tempat itu memang dikhususkan, emang disiapin buat sholat. Dari mulai tempat wudhunya disediain, bahkan ada parkirnya disediain, ada sejadahnya, bahkan dikasih AC biar orang yang datang tuh nyaman, dan tanah tersebut itu diwakafin. Itu ada yang model begitu. Nah, ada masjid yang model kedua. Tempatnya disiapin buat masjid, dikhususkan untuk masjid, untuk sholat 5 waktu, tapi tanahnya nggak diwakafin. Jadi ada sejadahnya,
ada pengimbarannya, ada bahkan tempat wudunya, jalannya juga dibuka, orang mau sholat juga tidak ada batasan, siapapun boleh datang tempat sholat, tapi tanahnya ini belum diwakafin. Namanya kita lihat dari jauh Masjid An-Nur. Ternyata tanahnya belum diwakafin, tanahnya masih punya Bapak Nur gitu. Makanya masjidnya Masjid An-Nur kan gitu. Kalau tanahnya belum diwakafin, apakah dihukumi masjid atau tidak gitu. Ini jenis yang kedua nih. Jadi yang pertama, tempatnya disiapin, dikhususin, jalannya dibuka, tapi tanahnya sudah diwakafin. Yang kedua, dikhususin tempatnya, disediain tempatnya buat sholat 5 waktu, tapi tanahnya belum diwakafin. Dan ini banyak nih, seperti beberapa masjid di kantor-kantor Jakarta, yang masjidnya tuh di lantai 25. Itu lantai 25 tuh disediain, dikhususin. Artinya itu ruangan kagak diganti buat acara lain, emang dikhususin buat sholat. Ada sejadahnya, ada, emang ruangan itu dikhususin begitu. Atau dia bikin masjid di area parkirnya, di area parkir tapi kan tanahnya bukan tanah wakaf, tanahnya masih punya milik perusahaan, jadi belum diwakafin. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini ada masjid yang dadakan, digelarnya kalau ada event-event tertentu aja, kayak Jumatan. Ya kan, kalau kita ke daerah apa namanya di beberapa kantor nih di Kuningan, itu Kuningan City itu gelar Jumatan di rooftop. Aslinya parkiran. Cuman kalau hari Jumat jatah yang lantai dipakai buat Jumatan tuh parkirnya ditutup begitu. Jadi beres-beres Jumatan tuh karpet digulung lagi, mobil masuk lagi gitu. Atau saya pernah waktu itu di kantor pajak apa namanya kantor imigrasi Jakarta Selatan, itu di Jalan Mampang, di Jalan Mampang Raya itu di lantai 4 itu ada aula serbaguna gitu. Jadi kalau ada hari-hari tertentu itu di apa namanya jadi buat apa namanya rapat, kadang jadi buat tempat main pingpong. Iya gitu. Jadi kalau hari apa gitu itu yang digelar tuh bukan sejadah tapi meja pingpong gitu. Ada 2 meja pingpong gitu. Nanti kalau Jumatan dilipat lagi jadi bikin Jumatan. Di beberapa kantor kan juga gitu. Basementnya buat parkiran, tapi kalau Jumat ditutup, dibatasin, digelarin sejadah. Jadi ada 3 nih model tempat sholat di kebanyakan kita. Pertama, disiapin tempatnya, dikhususin buat sholat, tanahnya diwakafin. Yang kedua, dikhususin doang, tapi tanahnya belum diwakafin. Yang ketiga, temporer aja. Jadi kalau waktu-waktu datang Jumatan digelar, beres Jumatan masuk lagi mobil begitu. Nah, kalau untuk yang pertama ya, kalau untuk jenis pertama seluruh ulama sepakat nih hukumnya masjid. Biarpun bahkan hatta sampai namanya pun musola itu kita namanya masjid. Dalam syariat itu namanya masjid. Walaupun orang-orang nyebutnya musola, langgar, surau, apalagi. Pokoknya kalau tanahnya diwakafin dan diwakafinnya untuk masjid, lalu disediain jalannya, dikhususkan tempatnya, dibikin keran wudunya, itu namanya hukumnya masjid. Maka orang yang masuk situ sunnah tahiyatul masjid. Orang junub, orang haid nggak boleh masuk ke situ. Dilarang jualan di dalam masjid. Kalau i'tikaf sah i'tikaf di dalamnya. Itu sebab seluruh ulama sepakat bahwa tanah yang diwakafkan untuk masjid memang jadi masjid. Hukum-hukumnya berlaku terhadap masjid. Itu yang pertama. Kalau jenis yang kedua, disiapin aja tempatnya, digelarin sejadah, dibikin ada mimbarnya, ditaruh ada hiasan Allah Muhammad kan ya. Tapi tempatnya tuh kagak diwakafin.
sebab dia ada di lantai 17 di gedungnya, atau dia ada di area parkirannya, dibangunin bangunannya, ada tempat duduknya, tapi tanahnya kan bukan tanah wakaf. Tanahnya masih punya perusahaan, tanahnya masih punya orang tertentu. Ini yang jadi perdebatan, apakah dia disebut masjid atau tidak, begitu. Kata kebanyakan ulama, wabil khusus mazhabnya Imam Syafi'i, yang seperti ini nih tidak disebut masjid. Sebab untuk dikatakan masjid harus hilang di dalamnya intervensi manusia. Bagaimana menghilangkan intervensi manusia? Cabut kepemilikannya, lalu diserahkan kepemilikannya kepada Allah. Apa cara yang membuat barang itu hilang kepemilikan, pindah jadi milik Allah? Wakaf namanya. Jadi wakaf itu mencabut kepemilikan atas benda, lalu diserahkan kepemilikannya kepada Allah. Diwakafin, atau bahasanya disabilillahkan, makanya namanya musabbal gitu. Kalau sudah diwakafin, timbullah di dalam barang tersebut jadi kemuliaan. Sebab benda, barang, tempat tersebut nisbatnya bukan lagi ke orang, tapi nisbatnya kepada Allah. Benda, barang yang dinisbatkan kepada Allah itu menisbatkan kemuliaan. Maka karena tanah ini mulia, orang yang masuk tahiyatul masjid, kan ya, orang yang masuk di dalamnya nggak boleh jual beli. Aturan siapa yang larang orang jual beli di satu tempat? Kan kagak ada. Apalagi tempatnya umum, gue mau jualan terserah gue gitu. Tapi kenapa dilarang? Bukan aturan manusia, mas. Ini aturannya Allah. Sebab tanah ini bukan punya orang. Tanah ini sudah diwakafin, harus ngikut aturan-aturan wakaf masjid gitu. Tapi kalau tanah ini belum diwakafin, kemuliaan itu nggak ada. Sebab yang namanya masjid itu biar NJOP-nya murah gitu. Biarpun NJOP-nya murah, karpetnya kurang tebal, AC-nya kurang dingin, bahkan AC-nya nggak ada, yang ada cuman kipas angin doang, yang kalau nyala juga masih bunyi peletak gitu. Tapi kalau sudah diwakafin, ini mulia, ini tanah mulia, masuknya tahiyatul masjid, tibang diem di situ doang dapat pahala, namanya i'tikaf gitu. Rumah kita, tanah kita biar NJOP-nya mahal, karpetnya mungkin karpet tebel, tuh saking tebelnya kalau masuk situ mata kaki kagak kelihatan, saking tebelnya tuh. AC-nya dingin, aromanya wangi, tapi kalau masih milik orang kagak ada kemuliaan, karena manusia emang nggak punya kemuliaan. Jadi kalau masih punya orang nggak ada spesialnya. Biar NJOP-nya mahal, apa ada kesunahan sholat tahiyat rumah gitu? Ada apa enggak? Nggak ada. Kalau orang diam di dalam rumah dapat pahala apa kagak? Kagak. Diam dalam rumah nggak dapat, tapi diam di dalam masjid namanya i'tikaf dapat pahala. Begitu. Itu kata ulama Syafi'i begitu. Ini banyak aturan-aturan syariat yang di dalam masjid itu kaitannya nggak bisa terjadi kalau ini masih diikat makin nama orang gitu. Kalau ini masih ada intervensi manusia. Soal kalau tanahnya kagak diwakafin, kan kata yang punya tanah, besok anak gua mau kawin belum punya rumah nih gitu. Sudah yang sholat besok bubar dah lah begitu kan ya. Bubar dah cari masjid yang lain. Boleh apa enggak begitu? Boleh, orang tanah-tanah dia kan terserah gitu. Dia bikin pengumuman, hari ini Jumat terakhir Jumatan di masjid ini gitu. Emang apa Haji? Anak gua udah punya anak 3 belum punya rumah, ngontrak mulu. Rencananya nih mau bikinin rumah gitu. Boleh apa enggak begitu? Boleh, orang tanah-tanah dia kan terserah dia begitu. Tanah-tanah dia terserah dia. Akhirnya orang-orang minggir jadi rumah begitu. Sebab tanahnya nggak diwakafin. Tapi kalau tanahnya sudah diwakafin, kan orang nggak boleh semena-mena. Ada kemuliaan begitu. Tapi di samping lain, beberapa ulama tidak mensyaratkan wakaf. Yang penting tempat itu dikhususkan aja, disiapkan saja memang buat sholat 5 waktu.
Kenapa disiapkan sudah bisa menjadi masjid tanpa diwakafin? Sebab dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh aku, kata Nabi Muhammad, bahwa seluruh tanah di atas muka bumi ini Allah jadikan untukku dan untuk umatku masjid. Kata gitu. Seluruh tanah yang ada di atas muka bumi ini Allah jadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid, sekaligus sebagai media bersuci. Tayamum, taharahnya kan pakai tanah. Maka tempat mana yang disediakan khusus untuk masjid, itu hukumnya masjid tanpa ada yang namanya wakaf gitu. Maka kalau model jenis yang kedua ini artinya bisa diperdebatkan. Orang kalau mau tahiyatul masjid di situ mungkin dibolehkan, sebab banyak ulama yang bilang masjid itu kagak usah diwakafin, yang penting dikhususin gitu, disediain emang dalam jangka waktu yang lama. Kan ya sekolah punya apa namanya kayak di apa namanya di kalau kita ke mana ke Kebayoran tuh PT IKA tuh masjidnya gede juga tuh, lumayan tuh. Tapi PT IKA tuh diwakafin apa enggak tanah masjidnya itu? Apa janjian masih punya Porli kan begitu? Apa janjian punya Setnek juga? Tapi dikhususin tempatnya, dibikinin tiangnya, ada mimbarnya begitu. Kata sebahagian ulama, ini disebut masjid sebab tempatnya dikhususin dan wakaf tidak menjadi syarat. Sebab Nabi Muhammad udah nyebut semua tanah di atas muka bumi ini Allah jadikan untukku dan untuk umatku masjid gitu. Itu yang kedua. Nah kalau yang ketiga nih, yang tibang asal kalau Jumatan jadi gelar sejadah, beres Jumatan digulung lagi, dan ini hampir banyak nih di apa namanya di beberapa kantor-kantor di Jakarta. Itu sama sekali bukan masjid. Semua ulama sepakat itu bukan masjid. Artinya tidak perlu ada tahiyat gitu. Kalau sholat di situ boleh, boleh. Sholat Jumat di situ sah, sah. Sebab yang namanya Jumatan kan tidak ada syarat kalau Jumatan harus di masjid. Yang namanya Jumatan yang penting ada imamnya, ada khotibnya, ada 40 orang. Begitu. Ngumpul di mana dia bikin Jumatan sah. Asal jangan di tengah jalan aja kan begitu. So, kalau tengah jalan banyak mobil gitu. Enggak ada syarat masjid, di rooftop begitu. Satu mes pada ketiduran. Orang-orang pada Jumatan dia satu mes ketiduran. Kebetulan yang ketiduran 50 orang itu ketiduran itu. Dia bangun-bangun jam 2. Bagaimana Ustaz? Ya bikin Jumatan aja itu. Karena ketidurannya bareng sama 50 orang yang lain. 40 orang. Pilih salah satu jadi imam selama bangunnya masih waktu zuhur kan begitu. Selama bangunnya masih waktu zuhur. Jadi kalau yang ketiga itu bukan masjid. Orang nanya, berarti nggak boleh tahiyat Ustaz? Emang bukannya nggak boleh, emang nggak bisa karena tahiyat itu adanya di tanah masjid. Lah itu orang-orang sholat pada niatnya tahiyat itu Ustaz. Yang kalau habis wudhu datang ke Jumatan dia sholat tahiyatul masjid. Kalau ada orang niatnya sholat tahiyatul masjid, tapi tanah yang dia berdiri bukan tanah masjid, maka jatuhnya sholat sunnah mutlak itu jadinya. Jadinya sholat sunnah mutlak. Emang sholat sunnah mutlak boleh Ustaz? Kan itu bisa aja dia datang pas lagi waktu terlarang. Matahari pas di atas kepala itu kan ya. Gak apa-apa sebab yang namanya hari Jumat itu tidak terbatas waktu terlarang. Jadi kan ada waktu terlarang tuh. Salah satu waktu terlarang ketika matahari pas di atas kepala. Nah matahari pas di atas kepala itu dilarang sholat itu selain hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh sholat sunnah mutlak pas matahari teng di atas kepala. Jadi kita masuk tempat sholat yang itu bukan masjid tuh, di basement, di rooftop, di lapangan sholat Jumat. 2 rakaat kita tuh sholat sunnah mutlak sah.
yang jadi masalah tuh kalau Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha yang adanya di lapangan itu kan bukan masjid tuh. Masuk datang ke situ gelar sejadah dia tahiyatul masjid begitu. Padahal bukan tanah masjid. Mau dibilang sholat sunnah mutlak juga enggak pas sebab dia datang waktunya pas lagi terbit matahari. Pas lagi terbit matahari kan waktu terlarang sholat sunnah mutlak begitu. Jadi ini ada tiga jenis masjid. Yang pertama seluruh ulama sepakat ini masjid. Yang kedua diperdebatkan apakah itu masjid. Yang ketiga disepakati bahwa itu bukan masjid. Nah, itu. Maka sekarang kita lanjut nih ke masalah selanjutnya. Boleh gak sih masjid itu dikunci begitu? Tentu yang pertimbangan yang harus kita pikirkan adalah maslahat sama mudorotnya. Bagus sama jeleknya. Kalau masjid dibiarin kebuka, aksesnya dibuka 100%, pintunya nggak dikunci, listriknya dinyalain, air tetap disediain sepanjang 24 jam malam, kira-kira bagus apa enggak? Oh bagus Ustaz. Nanti kalau ada orang musafir dia bisa bermalam di masjid. Emang sih tidurnya nggak di tempat sholat tapi di pojok-pojokan. Sebab dulu yang namanya Masjid Nabawi kan juga dijadiin tempat tidur tuh. Ada yang namanya Ahlus Sufah. Pernah dengar gak Ahlus Sufah? Ahlus Sufah itu kata sebagian ulama, Ahlus Sufah itulah akar kata yang diambil jadi ilmu tasawuf itu. Dulu namanya Ahlus Sufah, orang-orang yang di Madinah kagak punya rumah, diemnya di masjid. Jadi awal pertama kali nyampe Madinah, Nabi Muhammad SAW sholatnya kan ke Baitul Maqdis. Awalnya sholat ke Baitul Maqdis, ngadepnya Palestina. Dibikin itu atap karena dulu Masjid Nabawi kan kagak begini, nggak ada atapnya. Jadi tibang tembok seukuran pinggang kita begitu, tembok seukuran pinggang dibikin kotak tuh begitu. Lalu di tempat bagian yang Nabi Muhammad jadi imam itu dibikinin atap. Kira-kira cukup buat 2 sampai 3 sof lah. Itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Ke ke utara gitu. Setelah beberapa bulan itu kan dikatakan 7 sampai 9 bulan Nabi Muhammad minta pindah kiblat ke Ka'bah. Akhirnya diturutin oleh Allah, dikabulkan kiblat pindah ke Ka'bah. Nah, karena posisi Ka'bah Mekah itu adanya di selatan, akhirnya itu kan jadi istilahnya tuh seberang-seberangan tuh. Dulu atapnya di sini nih, sekarang harus bikin atap di sini yang menghadap ke selatan. Dibikin atap. Akhirnya ada 2 atap di Masjid Nabawi. Atap depan yang udah ke Ka'bah tuh sama atap belakang yang dulu awalnya tempat imam karena menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, yang ada atap di belakang tuh jadi tempat singgahnya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah tuh tinggal di belakang situ, tidur di belakang situ, namanya Ahlus Sufah. Dan beliau tuh termasuk madrasah pertamanya Nabi Muhammad SAW. Sebab Ahlus Sufah tuh memang belajarnya langsung ke Nabi di Masjid Nabawi gitu. Jadi kalau dibilang bagus gak Ustaz kalau 24 jam masjid bagus. Emang buat buat tidur. Ahlus Sufah juga tidurnya di masjid kan ya. Yang kagak boleh kan udah junub masih ngorok aja kan nggak boleh tuh. Kalau udah ketahuan junub pindah begitu. Tahu mimpi basah masih ngorok di belakang masjid kagak boleh kan gitu. Jadi manfaatnya ada begitu, bagusnya ada. Udah gitu ini kan kita nggak tahu yang namanya hidayah. Orang lagi naik motor toto dapat hidayah begitu, lagi balapan liar dia begitu toto dapat hidayah, tiba-tiba merenung, dia merengut mukanya, takut apa yang dipikirin, akhirnya dia lihat masjid, ke masjid ternyata di masjid dapat ketenangan, kan bagus tuh begitu. Jadi bagus. Cuman kalau lihat jeleknya ada gak kalau masjid dibuka 24 jam itu? Pintunya dibuka,
kemudian airnya dinyalain, listriknya juga disediain 24 jam. Kira-kira bagus apa kira-kira jeleknya ada apa enggak? Jeleknya banyak juga Ustaz. Begitu. Kotak amal tuh jangan masjid dibuka, kotak amal masjid ditutup aja hilang kan begitu. Iya, masjid ditutup aja hilang gitu kotak amal. Udah gitu air nih Zan, ini air kan namanya air musabbal. Tahu gak air musabbal? Air musabbal tuh air wakaf, air yang disabilillahkan. Musabbal tuh dari kalimat sabilillah. Air yang disabilillahkan untuk kemakmuran masjid. Maka orang-orang yang memakai air bukan untuk kemakmuran masjid itu dosa. Haram hukumnya. Jadi tibang kencing doang di masjid tuh haram, kagak boleh. Sebab air itu musabbal, musabbalnya buat masjid. Kecuali ada pengumuman tuh di atas. Masjid ini, air di masjid ini diperbolehkan untuk dipakai untuk kepentingan pribadi. Boleh tuh mandi di situ, nyuci di situ. Kalau perlu bawa mesin cucinya tuh ke situ, boleh. Emang disediain gitu. Tapi kalau nggak ada pengumuman itu, ini musabbalnya untuk masjid, termasuk listrik itu, colokan. Orang nggak boleh kemudian datang ke masjid nyari colokan ngecas HP itu haram hukumnya. Iya, sebab ini listrik semuanya nih musabbal untuk kemakmuran masjid. Beda cerita dia kencing, habis dia kencing dia wudu. Habis wudu dia tahiyatul masjid di satu. Air wudunya sah, apa air yang dipakai buat kencing itu boleh sebab dia pakai untuk kemakmuran masjid. Kan tahiyat bagian dari memakmurkan masjid. Sambil tahiyat dia sambil nyolok begitu tuh. Boleh tuh begitu. Sekali ini saya kasih ilmunya biar sekalian bisa begitu. Sebab dia bagian dari orang yang memakmurkan masjid. Tapi kalau tibang kencing doang boleh apa enggak? Enggak boleh. Boleh menjadi halal kalau habis kencing dia sedekah. Sedekah seukuran air dipakai tuh. Kalau kita di luar tuh air yang kita pakai seukuran itu bayar apa enggak sih? Bayar. Bayar berapa sih kira-kira? Ada yang 2.000, ada yang 5.000 kan gitu. Jadi sedekahnya tuh sebagai ganti dari musabbal yang kita pakai. Jadi musabbal juga bukan soal urusan masjid. Di depan rumah kita kan kita juga bisa bikin air musabbal. Dan itu terjadi banyak dari zaman dulu. Jadi orang waktu apalagi zaman Covid. Ada orang yang mensabilillahkan air untuk diminum oleh orang-orang yang lewat. Kan ya? Atau untuk sekedar cuci kaki. Kalau musabbalnya untuk diminum, maka haram orang yang pakai buat wudu. Nggak boleh. Ini musabbalnya buat minum, nggak boleh dipakai buat wudu. Tapi kalau musabbalnya untuk apa namanya, untuk hal lain ya mesti dimanfaatkan untuk hal yang dimusabbalkan itu. Begitu. Jadi kalau masjid dibuka aksesnya tuh jeleknya juga banyak Ustaz. Pertama kemungkinan barang ada yang hilang. Apalagi masjid kita ini barang cakep-cakep nih. Ada AC. AC-nya 4 PK lagi begitu. Yang kalau kita beli di luar tuh kagak cukup 5 juta itu 4 PK gitu. Tahu-tahu skrupnya dihilangin. AC cuman dalamnya doang, luarnya kagak ada gitu. Pantes apa namanya? Rasanya rasa angin doang. Orang AC luarnya kagak ada kan begitu. Jadi kemungkinan hilangnya banyak. Jadi membangun kepercayaan di masyarakat itu zaman sekarang belum ideal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau ini dibuka segede-gedenya, jeleknya lebih banyak Ustaz. Tapi kan ada bagusnya Ustaz. Nah berarti kan ada bagus, ada jelek nih. Bagusnya untuk kemaslahatan ibadah, akses ibadahnya jadi mudah. Tapi jeleknya juga ada. Maka ketika sesuatu tuh jeleknya ada, potensi kebaikannya ada sekaligus potensi keburukannya ada, maka kata ulama mereka punya kaidah. Apa kaidahnya? Daf'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Artinya sesuatunya kumpul baik sama buruk. Kalau kita ngerjain kebaikan ini keburukan yang ngikut begitu. Maka daripada keburukannya nggak ngikut, udahlah kagak usah ngerjain.
demi supaya keburukannya kagak datang. Kata ulama emang begitu bagusnya. Daf'ul mafasid, mencegah keburukan itu lebih utama dibanding harus mengerjakan kebaikan tapi menimbulkan keburukan. Begitu. Bahkan dalam syariat ada Allah gimana ayatnya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, bilangin tuh umatmu, kata kalau bahasa kita begitu. Jangan hina Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhannya orang non-muslim. Itu Tuhannya berhala, kan ya? Gak boleh hina Tuhan-Tuhan mereka. Lah kan memang mereka tuh Tuhannya hina ya Rasul. Supaya untuk menghinakan Tuhannya dan agama memang hina. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah, kan begitu. Tapi masalahnya kalau ente hina Tuhan-Tuhan mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka bakal balik hina Allah, begitu. Kita nih untuk mencegah Allah dihinakan, udah dah jangan ngomongin Tuhan mereka, begitu. Dilarang oleh Allah. Jadi yang dilarang itu menghinakan Allah. Tapi kita akhirnya tidak bisa mendatangkan kebaikan, memuliakan agama. Salah satunya dengan menghinakan Tuhan mereka. Cuman masalahnya kalau kita hinakan Tuhan mereka, mereka menghinakan Tuhan kita, Tuhan Allah. Maka kata Allah, jangan hina Tuhan-Tuhan mereka, karena dengan itu mereka akan menghina demi menjaga. Artinya ya udahlah kita nggak usah begitu, tak kalau begitu nanti bakal datang keburukan. Jadi daf'ul mafasid, mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Sama kaidahnya idza ta'aradul mani'u wal muqtadi fayuqaddamul mani. Kalau ada tabrakan antara yang mencegah dan juga antara perintah, maka diutamakan adalah pencegahan, begitu. Contoh nih, ada hal yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan? Daging hewan darat yang memang dagingnya halal, gitu. Tapi ada hal yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Bangkai, gitu. Lalu bagaimana ceritanya kalau ada hewan dua alam tuh begitu, hewan dua alam. Di darat dia hidup, tapi juga di laut dia hidup. Bangkainya hewan laut kan halal tuh. Tapi kalau bangkainya hewan darat kan najis. Jadi dalam satu waktu ini hewan disebut bangkai ikan, iya, hidupnya emang di laut, tapi disebut bangkai hewan darat juga iya. Sebab emang punya kehidupan di darat. Bangkai hewan laut halal, bangkai hewan darat najis. Berkumpul dua status di dalam ini nih, dalam benda ini. Maka kalau ada dua status gini, mana yang paling baik? Dikedepankan yang haram, ditinggalin. Makanya kaidah ulama Syafi'i begitu, hewan dua alam itu dihindari. Sebab statusnya lebih baik kagak makan daripada makan yang haram, begitu maksudnya. Maksudnya kan ada makanan lain yang halal, daripada makan haram mendingan dihindari. Maka masjid-masjid itu kalau saya bilang tidak ada masalah kalau menutup, sebab kemaslahatannya itu sedikit dibanding keburukannya. Keburukannya lebih banyak, dan mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Kalau ditanya Ustaz, nanti kesian orang-orang orang-orang musafir, begitu. Orang musafir sekarang kagak ada yang nyari masjid, nyarinya hotel, begitu. Jangan bayangin orang musafir sekarang tuh bawa pikulan kain begitu, nyari-nyari, kagak ada. Ya ada sih, cuman 1001. Kebanyakan musafir tuh pada bawa mobil, pada bawa motor. Wahnya malam dia buka Traveloka, nyari hotel, kan begitu. Nggak ada yang nyari masjid, gitu. Jadi kejauhan kejauhan mikirnya. Jadi mencegah keburukan tuh kita utamakan dibanding mendatangkan kebaikan. Jadi kaidahnya seperti itu.
kalau kita begini ada keburukan, tapi kalau kita nggak begini kita nggak bisa ngerjain pahala. Udah mendingan kagak usah ngerjain pahala lah daripada bakal ada keburukan. Jadi mencegah keburukan lebih bagus dibanding mendatangkan kebaikan begitu. Oke, saya kira cukup materi ini tentang bagaimana kita memprioritaskan. Jadi kalau sesuatu itu mendatangkan keburukan dan keburukannya itu lebih lebih besar dibanding kebaikan yang kita ini, maka sebaiknya tahan, biarin nggak dapat pahala dulu asal keburukannya lewat begitu. Jadi dan ini bagian daripada kaidah ad-dararu yuzalu. Yang namanya jenis-jenis kebahayaan tuh harus dihindari. Biarin kita nggak buka masjidnya asal aset di dalam masjid itu aman. Sebab apa yang di dalam masjid itu ada wakaf yang harus dimuliakan. AC bukan punya kita sendiri, itu pompa air juga bukan punya kita sendiri, itu punya umat. Kalau kita biarkan khawatir gitu. Nanti hilang, tanggung jawab ke umatnya berantakan. Maka yang harus didahulukan kita bangun dulu nih. Sosial kita bangun untuk bisa memahami mana tempat yang mesti disakralkan, dimuliakan. Maka dengan seperti itu semua khalayak sudah paham, akhirnya mereka melihat masjid itu sebagai tempat yang sakral. Tidak boleh macam-macam gitu. Dan membangun kayak begitu tuh ya memang waktunya panjang begitu, panjang. Harus penuh dengan kesabaran, keteguhan. Sebab masyarakat kiri kanan ini bukan robot yang kalau tinggal di setting nurut semua kan begitu. Ini pada punya otak. Udahnya otak ada perutnya kan begitu. Kadang kalau otaknya bagus, perutnya kosong, otak juga bisa konslet itu. Kan ya. Tapi kalau otaknya bagus, isinya, perutnya juga penuh, enak tuh didiknya tuh kan begitu. Ini kan jadi masalah, kadang ada orang yang perutnya kosong, otaknya juga nol begitu. Mau diajarin susah ini kayak begini. Maka itu baik bagi, kalau saya melihatnya tidak ada masalah, justru memang lebih baik masjid itu dikunci, ditutup. Kalaupun memang disediakan bagi orang, sediakan akses mungkin terasnya aja begitu, atau beberapa bagian kecil dari akses air kalau memang dia ingin memakmurkan masjid. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, ini masih ada beberapa waktu sampai terbit. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, demikian pencerahan oleh Ustadz Ahmad Zarkasi. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada jemaah bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberi kesehatan terus. Mungkin sedikit ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertama, mungkin apakah boleh tanah wakaf masjid itu ditukar guling Ustadz supaya mendapatkan lokasi yang bagus, depannya bisa berkembang. Kemudian yang kedua, ini juga pernah saya lihat Ustadz, ada tanah wakaf masjid, tapi artinya supaya ini berjalan terus, ahli waris pewakaf itu merasa bagaimana supaya nilai makmurnya merasa dominasi, bagaimana? Ahli waris pewakaf itu merasa, oh ini kan wakaf ini. Saat itu gimana tuh ininya nih? Jadi merasa dia harus mengurus. Ya. Itu mungkin sedikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ketentuan fikih wakaf, apakah tanah atau mungkin pesantren atau mungkin sekolah, bangunan yang sudah diwakafkan boleh gak ditukar guling? Bapak Ibu pernah tahu gak Kiai Syukron Ma'mun? Pernah dengar gak nama Kiai Syukron Ma'mun? Dulu beliau pesantrennya besar, namanya Darul Rahman. Dulu Darul Rahman ada aja di mana tuh? Senopati. Sekarang Darul Rahman di mana? Jagakarsa.
tukar guling. Padahal itu tanah wakaf. Jadi dalam pandangan fikih mazhab bahwa tanah wakaf itu tidak boleh ditukar guling, itu pandangan kebanyakan ulama mazhab fikih. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, termasuk Imam Malik rahimahullah, ini 3 mazhab bilang wakaf itu menghilangkan kepemilikan. Cabut kepemilikannya, maka kepemilikannya Allah. Kita cuma diminta ngurusin. Namanya ngurusin bukan milikin. Jangan mentang-mentang diminta ngurusin, sertifikatnya diganti nama dia juga. Jangan, kagak boleh. Minta ngurusin doang. Tanahnya wakaf. Maka sepanjang itu mesti dijadikan wakaf sampai betul-betul barangnya hilang. Selesai sudah wakafnya gitu. Jadi tidak boleh tukar guling sebab kepemilikannya itu terikat dengan kepemilikan Allah. Kata 4 mazhab begitu. Maka kalau udah diwakafin itu masjid, terus sampai hari kiamat masjid. Sampai benar-benar hilang itu. Hilang tanahnya, kekubur, kependem, apa namanya tuh. Dulu ada namanya fluktuasi apa sih tuh? Yang ada di mana tuh bencana itu. Oh iya, tanah keluar gitu. Tapi kata mazhabnya Imam Abi Hanifah. Mazhab Imam Abi Hanifah bilang yang namanya wakaf tuh boleh ditukar guling. Minimal tempat yang ditukar guling tuh nilainya sama atau lebih baik. Syaratnya kagak boleh nilainya lebih rendah. Jadi nilainya itu lebih setara atau lebih baik. Sebab yang namanya wakaf itu tujuannya biar dimanfaatin. Dan pada satu kondisi manfaat barang tertentu ini menjadi menurun seiring perkembangan waktu. Maka agar tidak hilang nilai wakafnya, dipindahkan tempatnya yang memang dirasa wakaf itu jadi lebih manfaat. Dan memang memanfaatkan wakaf itu sesuatu yang dianjurkan. Makanya semua ulama sepakat tanah wakaf tuh kalau mau diinvestkan, maksudnya dijadiin tempat usaha, kayak ini ada tanah wakaf nih, sekalianlah buat parkir mobil. Orang yang masuk situ bayar, boleh, nggak ada masalah tuh. Jadi dikembangkan. Ini tanah wakaf nih biar manfaat, tanemin beras dah. Nanti panen jual hasilnya buat operasional tanah wakaf, buat pesantren misalnya. Jadi tidak ada masalah selama pemanfaatan keuntungan itu tidak memindahkan wakaf utama. Kan wakaf utamanya buat pesantren. Ini kenapa kelapa sawit jadi tanahnya 3/4 tanah wakaf ini gitu. Itu kan jadi hilang itu esensi wakaf. Jadi ini tanah wakafnya pesantren, tapi 1/3-nya karena santrinya memang belum banyak, kita jadikan usaha. Dari mulai ruko bisa kita sewain, atau mungkin kita tanam tanaman yang nilai jualnya tinggi dan seterusnya. Jadi karena nilai wakafnya berkurang, maka dipindahin aja, ditukar guling. Syaratnya nilainya sama atau lebih baik. Itu mazhab Imam Abi Hanifah membolehkan. Dan kita di Indonesia ada namanya Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini menganut mazhab Imam Abi Hanifah kalau soal tukar guling. Jadi dibolehkan. Sebagaimana Badan Wakaf Indonesia juga mengambil pandangan Imam Abi Hanifah dalam boleh tidaknya wakaf uang. Wakaf uang boleh kalau BWI. Itu yang difatwakan oleh Imam Abi Hanifah, boleh wakaf uang. Sedangkan kalau jumhur ulama wakaf uang kagak boleh. Sebab yang namanya wakaf tuh memberikan kepemilikannya kepada Allah untuk barang yang manfaatnya bisa diambil terus-terusan tanpa barangnya hilang. Kamera bisa dimanfaatin terus-terusan, barangnya nggak kemana-mana gitu. Makanya yang namanya makanan tuh kagak bisa jadi wakaf. Makanan ada manfaatnya apa enggak? Ada manfaatnya, kenyang. Tapi untuk manfaatin barangnya habis gak? Habis. Jadi barang yang diambil manfaatnya sambil menghabiskan barangnya itu nggak bisa jadi barang wakaf. Jadi barang wakaf tuh yang diambil manfaatnya terus-terusan, barangnya utuh gitu. Yang namanya duit bisa gak dimanfaatin? Bisa, cuman diangusin itu duitnya. Kan ya? Kita mau manfaatin duit,
Biar apa? Biar usaha. Kan dibeliin gerobak. Apa duitnya masih utuh? Hilang duitnya. Jadinya gerobak kan begitu. Jadi wakaf uang tuh kata jumhur nggak bisa, sebab kaidah kita tuh barang wakaf tuh barang yang diambil manfaatnya, barangnya utuh begitu. Tapi kata Imam Abi Hanifah enggak, yang penting nilainya. Nilainya bisa bermanfaat begitu, maka itu sah jadi barang wakaf. Itu wakaf uang begitu gitu. Cuman beberapanya dikritik ini wakaf uang sebab alokasinya malah jadi pinjaman. Alokasi kalau Bapak Ibu baca laporan Badan Wakaf kan tiap tahun mereka ngeluarin laporan tahunan. Itu beberapanya bahwa ternyata wakaf uang tuh kebanyakan itu malah jadi pinjaman. Beberapa orang yang kagak lulus pinjaman di bank itu bisa ke Badan Wakaf itu. Akhirnya kan terjadi semacam entah pemodalan atau entah utang piutang. Kalau utang piutang kemudian balikinnya lebih kan jatuhnya riba kan begitu. Itu yang dikritik begitu. Sebenarnya pakai pandangan Imam Abi Hanifah pakai wakaf uang nggak ada masalah. Tapi alokasinya untuk dipinjemin itu yang jadi masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ahli waris merasa berhak atas tanah wakaf? Yang kayak gini nih susah nih jawabnya nih. Sebab yang namanya ketika tanah itu diwakafkan, kan nanti kalau kita resmi mengurus ke Kementerian Agama itu diminta nazirnya. Nazir. Jadi ketika kita wakafin ada pihak yang menjadi nazir. Kalau bahasa kita ngurusin gitu. Ini yang nazir ini bisa adalah orang per orang, per kepala, bisa juga satu lembaga komunitas tertentu begitu. Jadi kalau misalnya saya wakaf sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dulu mewakafkan tanah yang ada di Khaybar. Yang jadi nazirnya siapa? Yang jadi nazirnya tuh anak keturunannya. Gitu. Jadi sebagai pewakaf kita boleh menentukan nazir kita sendiri. Ini dalam kait kita fikih kita bisa menentukan nazir kita sendiri. Kita mau panggil Ustadz Fulan jadi nazir, atau kita mau lembaga ini nih jadi nazir tanah wakaf saya, atau kita bilang yang jadi nazir anak keturunan saya. Itu sah-sah saja. Artinya kalau memang di sertifikat wakaf itu nazirnya anak keturunannya, memang anak keturunannya berhak ngurusin tanah wakaf. Cuman tetap manfaat wakaf itu tidak boleh dikuasai. Gitu. Cuman ngurusin doang. Ibaratnya tuh dia sebenarnya bukan ngurusin barang bapaknya, dia ngurusin barang milik Allah itu jatuhnya gitu. Maka dia harus terikat dengan aturan Allah. Dan memang yang jadi masalah tuh banyak tanah wakaf yang tidak didaftarkan, yang sering jadi masalah, jadi sengketa. Jadi ahli waris tuh taunya ini tanah suratnya punya nama bapak gua ini kan begitu. Makanya ketika ada orang ini digembok, nggak bisa. Ini tanah buat sekolah, mana surat wakaf buat sekolahnya? Nggak ada. Yang ada nih tanah ini surat sertifikatnya atas nama Haji Fulan. Gitu. Memang dari tahun kemarin kita belum bagiin waris ini gitu. Ini rencananya gitu. Kan ya. Cuman kata teman-teman bapaknya, dulu sih Haji Fulan emang pernah ngomong itu tanah buat diwakafin gitu. Saksinya siapa ya? Ada temennya, saksinya. Terus pada kemana? Orang udah pada meninggal orangnya. Gitu. Udah pada mau pergi mana? Jadi dulu saya punya punya uak, gitu, punya paman, punya sengketa soal itu. Dia bilang begini akhirnya, ya emang urusan dunia dia yang punya, begitu. Urusan dunia tuh surat menyuratnya dia yang punya. Kita urusan akhirat doang kagak ada buktinya. Udah ngalah aja dah, begitu. Ngalah aja, emang kita nggak punya bukti, urusan dunia yang dia yang punya kata gitu. Jadi kalau memang si pewakaf memberikan nazarnya itu nazirnya menunjuk nazirnya tuh kepada ahli waris yang ngurusin. Tapi kalau dia nunjuk nazirnya adalah orang lain, misalnya lembaga tertentu, yayasan tertentu, maka yang lebih berhak tuh yayasan tertentu. Dan si ahli waris nih harus paham bahwa yang namanya wakaf tuh menghilangkan kepemilikan.
Maka kalau barang sudah diwakafin itu bukan punya dia itu. Bapaknya pewakaf betul, tapi barangnya bukan punya dia lagi begitu. Karena masih menganggap bahwa dia lebih lebih berhak. Yang berhak atas tanah wakaf adalah pewakafnya sendiri dan nazirnya. Kalau ahli waris bukan ditunjuk sebagai nazir, maka dia nggak boleh ngacak-ngacak. Tibang begitu doang kita bisa bilangin gitu. Urusan nanti dia tetap maju, ya kita udah gugur kewajiban. Udah kita bilangin gitu. Soalnya kalau di ini memang rada rada susah gitu. Oke? Udah ya, ada lagi? Ada. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أحب أعمال الصالح عند الله سبحانه وتعالى 10 bebas kayak dari 12 bulan yang lebih disukai Allah di bulan Ramadan. Sahabat bertanya, apakah lebih bagus dari jihad fisabilillah? Rasulullah bilang lebih bagus dari jihad fisabilillah. Kecuali seorang pergi jihad fisabilillah pulang, tidak pulang lagi. Mohon penjelasan amal saleh yang baik kita lakukan dalam Asyra Zulhijjah supaya kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Tahun sekali, Pak. Ya. Syukran jazakallah. Ya, jadi kita diingatkan bahwa sekarang ini kita tanggal 2 Zulhijjah dan ini termasuk 10 awal bulan Zulhijjah. Dan 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah hari terbaik sepanjang masa. Jadi sepanjang masa hari terbaik untuk beribadah adalah 10 awal Zulhijjah. Dan ini lebih baik daripada Ramadan. Lebih baik daripada hari-hari lain. Kaitannya sama Ramadan tuh malam 10 akhir malam terbaik sepanjang masa. 10 akhir Ramadan itu malam terbaik. Tapi kalau 10 hari terbaik itu 10 awal Zulhijjah. Jadi hari yang paling baik 10 awal Zulhijjah, malam yang paling baik 10 akhir Ramadan. Jadi kita ini hari-hari terbaik ini sedang berada kita di dalamnya. Dan ini lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali kata Nabi Muhammad orang yang keluar dari rumahnya ikut jihad di medan perang, bawa badannya, bawa hartanya, kemudian kagak balik lagi. Badannya kagak balik, hartanya juga nggak balik. Artinya mati syahid. Jadi ibadah di awal bulan Dzulhijjah 10 awal itu nilainya lebih baik daripada jihad dan setara dengan mati syahid. Orang kalau mati syahid itu pahalanya kagak ada. Pahalanya cuma surga doang. Pahalanya surga. Artinya kita nih keberuntungan nih. Kita megang senapan kagak pernah. Ikut perang juga hampir kagak nemu sepanjang hidup. Kadang-kadang sama petasan juga rada takut gitu. Sama orang ngamen juga kuping risih apalagi dengar senjata kan begitu. Tapi kita bisa dapat pahala mati syahid. Caranya gimana? Ibadah di 10 awal. Apa ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama kata Nabi Muhammad, fa'aksiru fihi takbir, wat tahlil, wat tasbih, wat tahmid. Perbanyak sepanjang 10 awal ini adalah takbir, membaca takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Jadi perbanyak ini zikir. Dan ini perbanyak zikir nih gampang, bisa satu paket dengan zikir yang biasa kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Baca itu tiap hari. Duduk kita baca, berdiri kita baca, di motor kita bisa baca, di mobil kita bisa baca. Dan zikir ibadah yang kagak pakai wudu. Kagak perlu nunggu wudu. Kagak wudu bisa kita zikir. Kemudian yang kedua kata ulama, anjuran di sepanjang 10 awal ini adalah puasa sunnah. Puasa sunnahnya bukan tanggal 9 tapi dari tanggal 1 tuh. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, 3 terus itu puasa.
sampai tanggal 9. Dan puasa di antara 10 awal nih yang paling baik adalah puasa tanggal 9 gitu. Dan dengan puasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu jadi tameng. Orang kalau lagi puasa tuh secara otomatis lebih takwa dibanding kagak puasa. Kan ya? Buktinya kalau lagi puasa dia bilang, lu jangan bohong lu, ntar puasa lu batal gitu. Padahal yang namanya bohong, puasa kagak puasa mah dosa gitu. Cuman kalau lagi puasa kok rada takut sama bohong dia gitu. Itu bukti kalau lagi puasa tuh takwa meningkat. Makanya untuk menghindari dan meminimalisir maksiat ketika 10 awal puasa. Dan yang paling bagus puasanya tanggal 9. Di antara puasa itu yang paling bagus tanggal 9. Kemudian yang ketiga apa anjurannya, yaitu berkurban bagi yang tidak berhaji. Tanggal 10. Jadi di antara hari terbaik 10 paling baik tuh 10 awal. Dan di 10 awal tuh ibadah terbaik apa? Berkurban. Ibadah berkurban. Maka kalau kita punya duit nih, kita punya duit seukuran bisa beli 1/7 sapi atau 1 ekor kambing, itu manfaatin waktunya. Sebab kita nggak tahu nih tahun depan ketemu lagi apa enggak begitu. Dan yang namanya orang ngeluarin duit buat ibadah tuh kagak pernah jadi miskin. Allah pasti ganti dengan banyak bentuknya dan hikmahnya. Dan sepanjang sejarah kita kagak pernah nemu ada orang jadi bangkrut gara-gara kebanyakan sedekah. Ada apa kagak? Kesian Haji Fulan begitu. Emang kenapa? Bangkrut dia sekarang. Mobil lu pada dijualin, rumah tinggal dikontrakan. Emang kenapa? Kebanyakan sedekah gitu. Ada begitu? Kagak gitu. Tapi orang jadi bangkrut gara-gara main judi online banyak apa kagak? Banyak. Jadi bangkrut gara-gara main kripto ada gak? Ada gitu. Nggak ada sejarahnya orang bangkrut gara-gara ibadah tuh enggak. Nabi Ibrahim diperintahnya beli Ismail diturutin. Ismailnya utuh, dapat kambing, tahun depannya dapat anak lagi Nabi Ishak. Utuh malah jadi 2 anaknya yang utuh, kan jadi banyak. Kita juga sama. Jadi orang-orang yang dulu pada kurban ngeluarin duit puluhan juta buat beli 1 ekor sapi, kan pikiran kita duitnya bakal kurang itu. Ternyata tahun ini dikurban lagi. Ini bagaimana sih urusan duitnya udah keluar tapi masih ada duit lagi, kan begitu. Nah, maka itu kalau punya duit manfaatin. Timbang kalau sapi 1/7 kan paling 3.800.000 orang ya. Yang penting jangan ngutang aja gitu. Jangan kalau ngutang kagak bagus. Berarti kalau ngutang kita termasuk orang yang tidak mampu. Kurban itu ditujukan kepada orang yang mampu. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Manfaatkan 10 hari ini untuk kepentingan ibadah kita. Dan jangan biarkan ada satu waktu mulut ini berhenti daripada zikir kepada Allah. Jangan sampai. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.